Tahun 2012 menjadi awal dari kejadian menakutkan yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saat itu daerah Nganjuk menjadi topik hangat pembicaraan di media massa karena ada 15 pemuda yang dilaporkan telah diberikan racun tikus dan dirampas barang berharganya oleh pelaku yang sama. Awalnya diketahui dari 15 korban, ada 4 orang yang kehilangan nyawanya. Pihak berwajib kesulitan melacak keberadaan pelaku karena minimnya informasi dari para korban yang diduga menjadi penyuka sesama jenis. Sehingga dalam memberikan keterangan, mereka sangat malu dan tertutup. Petunjuk informasi baru didapat setelah memperoleh keterangan dari salah satu korban yang selamat bernama Faiz. Bisa dibilang Faiz langsung berani belak-belakan ngomong ke pihak berwajib jika ia adalah penyuka sesama jenis dan pernah berhubungan badan dengan pelaku. Ia pun selamat karena ditolong oleh warga setempat. Dari keterangan tersebut, pihak berwajib akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku dan membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pelaku itu bernama Mujianto. Setelah melalui tahap investigasi, ia diketahui sudah melakukan aksi percobaan penghabisan nyawa berantai yang nyatanya bukan 15 korban, akan tetapi mencapai 23 korban teman kencan prianya. Dari sini banyak berbagai pihak yang bertanya-tanya, kenapa Mujianto atau Gentong tega melakukan aksi sebanyak itu? Apa motifnya sehingga berani melakukan hal menakutkan seperti itu? Mujianto, atau dikenal dengan sapaan Mentok atau Gentong, merupakan seorang pemuda berusia 24 tahun asal Tarokan, Kabupaten Kediri. Ia adalah anak angkat dari Parni dan Pinartun. Saat berusia 1 tahun, orang tua Gentong berasal dari Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yang gak mampu merawat Gentong karena faktor ekonomi. Saat itu Gentong sedang sakit, dan kedua orang tuanya gak mempunyai biaya untuk merawatnya. Alhasil, Parni dan istrinya bersedia untuk mengangkat Gentong sebagai anak angkatnya. Keseharian Gentong bisa dibilang adalah anak yang tertutup, pendiam, dan kurang bergaul dengan teman-temannya. Dia sulit sekali hidup bersosial dengan warga sekitar, sehingga ia lebih sering menyendiri di dalam rumah. Saat beranjak dewasa, Gentong mendapatkan kabar lowongan pekerjaan di sebuah rumah yang cukup besar milik Joko Siswanto dari tetangganya. Pada tahun 2009, Gentong meminta izin kepada Parni dan Pinartun untuk bekerja di rumah Joko Siswanto di Berbek, Kabupaten Nganjuk, guna mendapatkan penghasilan untuk membantu ekonomi keluarganya. Nantinya di sana ia akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sebenarnya Parni dan istrinya udah melarangnya, namun Gentong tetap nekat kabur dari rumah dan berangkat ke rumah Joko. Saat sampai di rumah Joko, ia disambut dengan meriah dan diperlakukan dengan baik di rumahnya. Beberapa minggu bekerja di sana, akhirnya Gentong menyadari kalau si Joko ini memiliki kelainan dalam orientasi berhubungan badan. Awalnya Gentong sering memergoki majikannya itu sedang berhubungan badan dengan pria lain yang dibawanya ke dalam rumah. Namun anehnya, makin lama dia melihat hal itu, semakin nafsulah dia terhadap sesama jenis. Joko yang tahu gelagat aneh Gentong, akhirnya mengajaknya untuk berhubungan intim dengannya. Saat diajak berhubungan badan, tubuh Gentong hanya bisa terdiam dan pasrah mengikuti arahan majikannya itu. Menurut pengakuannya, baru kali itu ia merasakan sensasi yang luar biasa plus menyenangkan atas servis yang diberikan oleh majikannya. Mereka berdua pun melakukan persetubuhan itu dengan nikmat, seolah-olah layaknya suami istri. Perilaku Gentong berubah semenjak ia kerja di sana. Sejak saat itulah, Gentong mulai menjadi penyuka sesama jenis. Mereka berdua selalu bersama. Kemanapun Joko pergi, Gentong selalu menemaninya di sisinya. Awalnya kemesraan mereka berdua sangat nyaman dijalankan. Namun lama-kelamaan, kemesraan itu perlahan-lahan menghilang setelah badai masalah terjadi. Semua bermula saat Joko seringkali pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Gentong. Gentong awalnya nggak curiga karena ia berpikir Joko mungkin ada urusan penting di luar. Suatu ketika Gentong pun penasaran dan segera mencari tahu dan mengambil HP majikannya. Saat ditelusuri, ia sadar
kalau selama ini Joko mencari teman kencan baru. Kondisi itu semakin diperparah saat Joko mulai berani membawa temannya lagi ke rumahnya. Pada awalnya, Joko beralasan jika itu hanyalah teman biasa aja dan hanya sekedar partner bisnis. Namun tentu aja, Gentong bisa langsung mengenali sosok teman-temannya yang sering datang ke rumah. Karena dari cara berpakaian dan tingkah lakunya, mencerminkan bahwa teman-teman Joko adalah seorang gay. Api cemburu semakin membesar saat melihat Joko berduaan di dalam kamar dengan pria lain. Padahal saat awal berpacaran, mereka ini berkomitmen nggak akan menyakiti satu sama lain. Karena rasa cemburu yang gak terbendung, Gentong segera melancarkan aksinya dengan mengambil HP Joko saat tertidur terlelap. Dengan cekatan, ia segera melihat isi chat dan menyalin nomor telepon yang diduga adalah teman kencan Joko. Setelah itu, ia mulai menghubungi satu persatu kontak teman kencan Joko dan mengajak bertemu di suatu tempat. Dari situ Gentong berhasil menggait satu persatu teman-teman Joko dan mengajak ketemuan di suatu tempat yang udah dijanjikan. Gentong mengajak makan dan minum bersama. Gak lupa ia juga mengajak perhubungan intim dengan teman Joko di lokasi pertemuan. Di sana ia terus menjalin hubungan mesra dengan teman Joko. Hingga suatu ketika, Gentong langsung melancarkan aksinya dengan mengajaknya makan lagi dan mulai menaburkan racun tikus yang udah disiapkan. Saat teman Joko makan dan tiba-tiba jatuh pingsan serta lemas gak berdaya, Gentong mulai mengambil barang-barang berharga yang dibawanya dan segera pergi meninggalkannya. Ternyata Gentong melakukan aksi yang sama juga ke beberapa teman Joko yang menurutnya udah sangat dekat dengan Joko. Para teman Joko diketahui berasal dari luar Nganjuk dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Alhasil, para teman Joko yang menjadi korban dan masih bisa sempat diselamatkan oleh para warga yang menemukannya, segera melaporkan kejadian ini ke kantor kepolisian setempat. Namun karena minimnya informasi yang didapat, pihak kepolisian sulit melacak keberadaan pelaku dan sulit menggali informasi dari korban karena bersikap tertutup. Setelah berhari-hari melakukan penyelidikan, kasus penghabisan nyawa ini akhirnya menemui titik terang setelah salah satu korban bernama Faiz selamat. Faiz lolos dari maut karena ia nggak menghabiskan minuman teh yang udah ditaruh racun tikus. Ia sengaja nggak menghabiskan minuman itu karena udah merasa nggak enak saat tegukan pertama. Saat sedang meminumnya, ia merasakan tehnya sangat pahit. Meski begitu, ia tetap merasakan efek racun tikus tersebut. Badan Faiz menjadi sangat lemas. Karena udah melihat kondisi Faiz yang gak berdaya, Gentong segera mengambil dompet dan handphone milik Faiz, lalu meninggalkannya begitu aja. Beruntungnya lagi, Faiz ini menjadi salah satu korban yang tertolong, karena saat itu ada salah satu warga yang gak sengaja bertemu dengan Faiz dalam kondisi lemas, dan segera dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, dan kondisinya membaik, Faiz melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Ia menceritakan seluruh kejadian itu kepada pihak berwajib. Dari situ, ia juga mengingat nomor plat yang dibawa Gentong saat menjemput dirinya di terminal. Polisi dengan cepat melacak nomor telepon dan nomor plat motor milik Gentong. Nggak hanya itu aja, polisi juga membuat sketsa Gentong dan menyebarkan sketsanya ke warga sekitar berdasarkan dari keterangan Faiz. Alhasil, tim Polres Nganjuk menerima keterangan baru dari dua saksi mata. Kedua saksi itu adalah Sutarno, pria berusia 28 tahun itu, bekerja sebagai pegawai toko pertanian di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk. Kepada penyelidik, warga desa Balungrejo, Kecamatan Berbek ini, mengaku bertemu dengan Gentong dan pernah membeli racun tikus hingga 10 kali sejak September tahun 2011. Gentong membeli racun tikus dalam kemasan kecil, seharga 500 perak per bungkus per plastik, dan kemasan agak besar, seharga Rp3.000 per bungkusnya. Sutarno menduga, setiap bungkus racun tikus itu diracik oleh Gentong, lalu dicampurkan ke gelas teh untuk diberikan ke para korbannya. Saksi kedua bernama Sutrisno, pria berusia 30 tahun itu, mengaku pernah membeli 2 unit ponsel dari Gentong. Warga Kelurahan Bogor, Kecamatan Nganjuk itu menduga kalau ponsel yang dia beli adalah ponsel milik korban.
Menurut Sutrisno, ponsel yang pernah dibeli dari Gentong adalah merek Nexian dan Nexcomtech dengan masing-masing seharga Rp200.000 dari pelaku dalam bentuk batangan. Polisi terus melakukan pencarian terhadap pelaku hanya bermodalkan sketsa, informasi korban, dan kedua saksi. Para korban yang selamat terus melakukan pelaporan ini kepada pihak kepolisian hingga mencapai 15 laporan. Di antara 15 laporan tersebut, ada 5 korban yang dinyatakan tewas dan sisanya masih hidup. Setelah melakukan berbagai cara dan penyelidikan, akhirnya pihak berwajib berhasil menangkap Gentong di rumah Joko pada tanggal 13 Februari 2012 dan langsung dibawa ke kantor polisi. Hasil investigasi pun menyatakan Gentong mengaku telah melakukan aksi bejatnya sebanyak 23 orang, di antaranya 5 korban tewas dan sisanya masih hidup. 5 korban itu bernama Ahyani berusia 46 tahun, warga Situbondo, Ramadan usia 55 tahun, Surdarni alias Basori berusia 42 tahun, keduanya warga Ngawi, dan lainnya belum diketahui identitasnya. Polisi yang mengira hanya ada 15 laporan aja, ternyata dibuat terkejut dengan pernyataan Gentong kalau dia melakukan aksi bejatnya itu lebih dari 15 korbannya. Gentong mengaku telah meracuni puluhan pasangan teman kencannya sejak Agustus 2011. Diketahui, Gentong melakukan aksi ini di Kediri dan Nganjuk dengan lokasi tempat kejadian perkara sebanyak 23 titik. Dia mengaku sakit hati dengan para korban karena dia anggap telah bermain hati dengan Joko. Gentong mengenal dan menjadi gay setelah berkenalan dengan Joko sekitar 2 tahun yang lalu di Kediri. Meski saat itu baru mengenalnya, Joko tertarik dengan Gentong dan mengajaknya berhubungan badan. Saat itu, kedua pria itu tidur serumah dan berkomitmen menjalin hubungan sebagai suami istri. Semenjak melakukan persetubuhan dengan sesama jenis, Gentong mengaku saat itulah dirinya menjadi gay sejati. Sedangkan untuk kehidupan asmaranya, Gentong mengaku rata-rata dalam sehari bisa 2 kali ia dan Joko melakukan persetubuhan itu. 13 November 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan vonis 9 tahun penjara terhadap Gentong. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang sebelumnya yakni 8 tahun penjara. Gentong yang mendengar keputusan ini hanya bisa berpasrah dan menerima dengan ikhlas. Ia mengaku menyesali semua perbuatannya yang mengakibatkan 5 orang nyawa melayang. Setelah menjalani masa tahanan, Gentong bebas setelah mendapatkan remisi di hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2018 dari lapas kelas 2B di daerah Nganjuk bersama dengan 100 tahanan lainnya.